Ini kita kehadiran dua orang tamu, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Pak Syahdan, dan Pak Rahmansyah sebagai Kadit Dikdas Kota Pontianak. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menjelaskan lebih banyak tentang apa itu COVID dan kenapa pemerintah Kota Pontianak itu mengambil kebijakan untuk meliburkan siswa-siswinya pada selama 14 hari berkenaan dengan COVID-19. Baik, untuk pertama ini kita kasih kesempatan kepada Pak Kadis ya untuk memperkenalkan diri karena kita berada di rumah juga Pak, ada peserta yang dari seluruh Indonesia yang mungkin silakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kita semua. Saya Kota Pontianak. Dan sebelah saya ini Pak Rahmansyah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Iya, baik Bapak. Tema kita hari ini adalah program pendidikan belajar mengajar di rumah. Dan pemerintah Kota Pontianak meminta hal itu ya Pak ya, kita belajar secara online. Nah, yang ingin kami tanyakan nih Pak ceritanya, kenapa sih Pak kita milih pendidikan belajar di rumah untuk situasi kayak gini? Ya, situasi seperti ini kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kota Pontianak memberitahukan kepada sekolah-sekolah mulai hari ini belajar di rumah, libur belajar di rumah sampai dengan tanggal 2 April nanti belajar di rumah itu. Oleh karena itu belajar di rumah itu kita harapkan kepada siswa-siswi sehingga gurunya itu memberikan pelajaran melalui online sebab dinas pendidikan ini sudah ada rumah belajar. Rumah belajar itu berarti bisa diakses oleh guru kita memberikan soal-soal kepada siswa-siswanya untuk belajar di rumah ini sehingga diharapkan dengan belajar di rumah ini tidak mengurangi pelajaran itu dan tidak ketinggalan. Itu harapan kami. Dan memang kami sudah biasa menghadapi peristiwa seperti ini, seperti kabut asap. Kabut asap yang lalu itu juga kita atas nama kota selama 2 minggu itu belajar di rumah. Sehingga kemudian diharapkan dengan belajar di rumah itu fokus artinya tidak keluar rumah kita sehingga pelajaran itu tidak ketinggalan oleh Iya, berarti yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk dari salah satu manfaat dari belajar di rumah ya Pak ya. Iya. Kalau seandainya nih Pak, kan tidak semua siswa kita memiliki gadget atau handphone di rumahnya Pak. Karena kita kalau ke rumah belajar, otomatis kita mulai akses ya, akses web dan sebagainya. Nah, itu gimana Pak nanti ceritanya? Rata-rata orang tua murid ya punya semua aplikasi ini sehingga dengan mudah untuk mengakses itu. Ditambah lagi memang sekarang kita sudah menggalakkan guru-guru kita supaya tahu IT, dengan demikian artinya tidak ada kendala buat guru-guru kita memberikan pelajaran itu melalui handphone ini atau apa, sehingga mudah sekali bagi siswa untuk menerima pelajaran itu melalui online. Berarti selain bencana kabut asap tadi, terus kita menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya, apakah pemerintah kita ini nggak takut Pak ya pada kehidupan sosial si anak tuh ya, jadi seperti apa ya, sosialisasinya ke ini agak berkurang gitu kan, atau gurunya mungkin mengontrol juga kebingungan Pak? Ya, dengan kita meliburkan anak-anak kita itu belajar di rumah supaya dia pemerintah kota berharap supaya virus corona ini tidak menyebar, tidak bertambah penyebaran itu, sehingga anak-anak belajar di rumah ini termasuk juga guru-gurunya tidak langsung berhadapan dengan siswa itu. Maklumlah sekarang ini kan penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, dengan seperti itu kita harapkan dan melalui STP ini kami mengimbau kepada orang tua murid jangan memberikan kebebasan kepada anak-anak itu
Artinya orang tua murid itu harus memperhatikan, karena pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi bencana ini, ya, virus ini tadi. Artinya dengan orang tua teman-teman libur, anaknya lalu dibawa ke tempat-tempat yang keramaian orang, terus tempat wisata, di mall. Artinya orang tua itu harus memahami kenapa pemerintah meliburkan anaknya itu, dengan arti dia jangan berinteraksi kepada kawan-kawan sejawat itu. Karena COVID-19 lebih parah daripada kabut asap ya Pak. Oke, baik. Nah sekarang kita beralih ke Pak Rahmansyah nih Pak. Nah konsep dasar pendidikan belajar di rumah oleh pemerintah Pak. Konsepnya begini, apa bisa sampai ke situ gitu loh Pak. Kalau konsep belajar di rumah ini, kita sebenarnya hanya mengalihkan tempat. Karena ini kan tadinya kan mereka belajar di formal, di sekolah formal, lalu mereka karena kondisi darurat ini kita suruh tetap belajar tapi di rumah, artinya tempatnya di rumah. Nah, kami memang mengimbau kepada guru pertama, jadi semua guru itu punya kewajiban tetap. Nah, jadi bukan berarti kalau dalam waktu libur ini lalu guru tidak bekerja, tidak. Guru tetap diawasi, dia tetap harus mengajar sesuai dengan tupoksinya. Nah, jadi itu nanti itu akan terus dipantau. Pertama dipantau oleh kepala sekolahnya, juga dari pengawas dan dari kita gitu. Jadi artinya hanya tempat saja yang berubah. Nah, kita berharap dengan begitu, karena seluruh guru itu punya peran masing-masing, maka mereka tidak akan ketinggalan. Jadi tetap barangkali bedanya hanyalah mereka tidak bertatap muka langsung, tidak merasakan interaksi langsung kepada gurunya, tetapi secara jarak jauh dalam kondisi darurat ini harus kita laksanakan. Ini kalau katanya konsepnya hampir sama lah dengan formal, cuma jarak yang berbeda. Berarti kurang lebih sama dengan homeschooling Pak? Mungkin ada yang sama dan tidak gitu. Kalau homeschooling itu kan lebih terlalu bebas gitu kan, mereka artinya mana mereka bisa milih apa. Ini tidak, ini gurunya misalnya pelajaran bahasa Indonesia harus memberikan pelajarannya sesuai hari tergantung itu kalau memang bisa diatur seperti itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, yang penting anak misalnya satu minggu itu harus mendapatkan 8 mata pelajaran itu harus didapat gitu. Nah, itu kan sudah ada tanggung jawab guru masing-masing. Nah, itu kan beda dengan homeschooling. Homeschooling kan aku tak mau yang ini, aku mau yang ini saja gitu ya. Jadi itu agak berbeda lah, belajarnya sama, tetapi ini kalau kita ini ujiannya adalah memindahkan tempat belajar saja. Tugas gurunya sama semuanya. Berarti homeschooling itu termasuk yang tidak formal, yang formalnya yang sekarang kita mungkin dalam situasi yang ya. Kalau homeschooling itu kan dia bebas kan, soal waktu, soal mata pelajaran yang dipelajari juga itu kan bebas kan. Tapi kalau kita ini kan hanya memindahkan tempat. Sementara di sekolah itu kalau di SD itu kan ada guru kelas kan punya kewajiban menyampaikan mata pelajaran ini. Nah, itu seharusnya tetap disampaikan kepada sehingga tidak putus mata rantai dari tema 1, tema sekian apalagi yang kelas 6 ini ya. Iya betul. Jadi seperti itu. Saya penasaran tadi Pak, kontrolnya. Ya, kan tidak ujuk-ujuk pemerintah Kota Pontianak bilang online. Terus kita belajar lewat rumah belajar. Terus nanti kontrol dari pengawas dan kepala sekolah. Itu gimana ceritanya untuk kontrol itu? Terjadi atau tidak kah? Jadi gini, di lapangan. Kami belajar itu artinya gunakan IT yang ada. Rumah belajar itu adalah sebagian sumber. Nah, banyak sumber-sumber lain yang bisa kita pakai. Misalnya juga kalau di pendidikan itu ada kita punya web yang pembelajaran kan. Itu juga guru-guru atau di sekolah juga punya menyimpan bahan-bahan pelajaran itu yang silakan dipakai kan. Jadi kita tidak harus belajar di sini, tidak. Intinya guru harus memberikan pelajarannya dari manapun dia itu sumbernya terserah. Tadi kalau kita sebut dari rumah belajar itu kan milik Kemdikbud. Kalau kebetulan itu ada di sana oleh guru itu wajar itu dipakai, silakan dipakai. Nah, untuk kontrolnya kan ini kontrolnya tetap kepala sekolah, walaupun nanti dia tidak berhubungan langsung dengan gurunya itu, mungkin kan bisa lewat misalnya lewat manual ataupun laporan-laporan
dari dulu apakah nanti per minggu itu kan guru harus melaporkan apa saja kegiatan yang di rumah itu sehingga itu bisa tetap dipertanggungjawabkan. Karena kan guru itu punya kewajiban juga mengajar kan. Nah, bukti mengajarnya apa selama misalnya 2 minggu ini? Nah, tentu akan kalau tadinya bisa fingerprint, nah sekarang karena jarak jauh ya mungkin karena teknologi kita belum sampai ke sana, manual tetap harus dilaksanakan. Ataupun mungkin sekali pengawas mungkin dengan secara sampel datang ke rumah salah satu bagian daripada bagaimana kita mengontrol itu. Termasuk kepala sekolah harus punya kewajiban mengontrol bahwa dipastikan bahwa seluruh siswa yang ada di bawah kendalinya harus belajar. Nah, jadi itu kontrolnya seperti itu. Jadi ada harus paling perlu dicek setiap hari. Ada enggak siswanya? Kalau seperti itu kan bisa laporan dari guru-guru yang mengajar tadi itu disampaikan ke kepala sekolahnya seperti itu. Gitu. Oke, baik Bapak. Pak Syadan, kalau seandainya ada saran nih atau ide dari salah satu komunitas nih Pak, kebetulan saya berada di dalam komunitas itu sendiri dan pernah menawarkan kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk melatih guru-guru dalam penggunaan pengajar jauh ya Pak Rahmansyah kemarin yang kita pakai adalah virtual koordinator. Jadi di situ guru dilatih untuk menjadi seorang koordinator untuk mengelola sebuah kelas pembelajaran jarak jauh. Nah, kita kan di DAS punya SMP. Kalau SD mungkin belum sampai ke sana ya, Pak. Tapi saya rasa kalau siswa SD juga kalau diajari pasti bisa dia. Karena penggunaan gadget, game yang sulit aja mereka bisa. Jadi seandainya ini Pak, dalam jangka waktu 2 bulan ini, 3 hari ke depan, sebuah komunitas menawarkan sistem pembelajaran jarak jauh yang nantinya ketika guru itu sudah siap, mereka bisa meminta siswanya untuk mendownload aplikasi yang seperti Pak Rahmansyah pakai itu. Nah, itu terjadi interaksi antara guru dan siswa secara langsung. Lalu nanti sistem pembuktian itu bisa menggunakan absensi secara online yang mereka sebut menggunakan Google Form, Pak. Ini gimana nih Pak ceritanya nih kalau seandainya nih Pak? Ya, saya nyambut baik sekali kalau memang itu terjadi ya, kalau membantu anak-anak. Ya, seperti yang tidak terduga yang sekarang ini tiba-tiba meliburkan gitu kan. Kalau memang itu ada formnya itu, sehingga anak-anak mudah mengakses itu, ya mungkin apa yang dikatakan Ibu tadi, ya kan, komunitas yang mau bekerja sama dengan guru-guru itu atau melatih guru-guru itu, sehingga mereka lebih mahir memainkan itu. Saya pikir itu sangat baik sekali membantu anak-anak kita yang belajar di rumah. Jadi kalau umpamanya terjadi lagi atau mungkin kabut asap atau apa namanya itu seperti ini, sehingga dengan mudah untuk mengakses itu belajar di rumah. Tapi Pak Syadan siap fasilitasi tanda tangan surat sakti ya Pak, agar guru bisa ikut latihan secara online ini ya Pak Rahmansyah. Kan tinggal share saja nih. Iya, apalagi kalau memang tidak menggunakan dana dan sebagainya. Iya. Kalau dana itu kan perlu pelanggaran. Iya benar. Kalau ini namanya ditawarkan seperti ini ya sangat baik sekali. Saya menyambut baik sekali gitu. Demi kemajuan daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Kota Pontianak. Guru-guru kita lebih lebih pandai lagi bermain atau dengan IT gitu. Sehingga guru-guru kita ini bertambahlah ilmunya. Ya. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke diskusi yang lebih menarik, karena nanti akan ada lebih banyak ya saran dan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk menghadapi situasi yang seperti ini, tidak hanya dengan COVID tadi, berarti ya ada mungkin nanti ada kabut asap dan lainnya. Kita tunggu dulu yang lewat ini. Kalau pakai rumah belajar susah kontrol Pak, nggak semua siswa nanti kalau itu jam berapa misalnya? Jam 8 lah. Kan guru punya bisa screenshot ini loh siswa saya yang hadir di sini. Nah ini mata pelajaran yang ini. Kalau pun gimana ya? Ada nggak kalau ini? Kan ya enak. Nah gitu Pak Syadan. Enak tuh. Kita 3 perintah ya. Bapak tinggal itu aja Pak. ACC Bapak buat surat. Komunitas ini akan mendampingi Bapak Ibu selama COVID ini, libur ini. Kalau guru SD tadi karena mungkin nggak bisa itu ya Pak Rahmansyah siswanya mungkin gurunya kita kasih masukan untuk pembekalan pembelajaran. Saya nunggu Pak Syadan aja tanda tanya. Untuk menjawab tantangan belajar jarak jauh Pak.
Ibu lagi. Ya, saya komunitas saya Pak. Kebetulan saya koordinator zona Kalimantan. Saya kan sama Pak Ramansyah, Pak, saya kalau saya dimanfaatkan orang lain harus kembali kepada saya. Nah, itu kan. Ini banyak Pak instrukturnya, SMP, SMA, SD, TK bahkan ada. Kemarin udah mulai ya Pak Ramansyah, kita kenalin di kelompok mana itu? Apa gitu? Iya sih, waktu kita mulai media pembelajaran gitu ya. Perkenalan dulu. Nah, minimal Pak, yang hadir saat itu 80 orang ya Pak, teman saya. Kan guru-guru SD, SMP, TK malah itu udah bisa menggunakan itu. Ada yang lanjut nggak? Ada yang lanjut nggak? Ada Pak. Kadang ikut kami malam gitu. Karena ini pembelajaran jarak jauh ini Pak tidak terbatas mau malam, mau siang, mau sore. Iya, gurunya sambil tiduran aja dia bisa ngajarkan, sisanya nggak apa. Sisa tinggal lihat Pak gini. Ada bukti Pak, misalnya kehadiran ada nilai bisa simpan semuanya. Simpan. Karena Webex ini kan sistemnya dia menyimpan data juga. Jadi kalau misalnya mau kata guru hadir jam ini ada Pak? Ada itunya, ada playernya yang saya bagikan ke Bapak. Nah, itu nanti bisa kita buat itu. Jadi ada bukti itu Pak. Nah, itu kan kontrol kita bahwa guru kan dalam untuk melaksanakan tugas 3,5 jam itu Pak. Nampak sih ya. Terus sekarang ini kan Pak, ya belum manual kita kan, kita hanya manual. Nah, kalau saya tadi terpikir mau belajar cuman klik itu, kalau anak ini yang SMP kan, udahlah itu ntar aja bisa ngeliat. Nah, itu sih cuma salah satu media. Kalau yang ini Dinas bisa kontrol juga gimana nanti kegantian gabungkan jadi satu, jadi satu guru dari 3 SD bisa ngajar satu untuk semua siswa misalnya nih Pak. Itu untuk ini? Iya, komplain aja nggak apa-apa kan. Itu 200 orang. Anton pakai guru khusus? Iya Pak. Kelebihannya gini Pak, susah agar ini guru ini tidak terlalu mampu. Semua guru yang bisa nanti guru yang dari Jawa bisa hadir saat itu ngajar kita. Nah, gitu Pak. Jadi kita bisa berkolaborasi informasi. Itulah berkolaborasi zaman sekarang Pak. Guru tuh mungkin guru dari Bali ngajar anak pidana. Guru terbaik di Bali. Iya, betul. Nah, itu jadi saya tadi sama Pak Ramansyah sempat ngobrol, kata Pak Ramansyah tinggal Pak Syadan aja nih tanda tangan nih. Soalnya kok saya yang gerakin kan dari dulu susah. Iya. Kalau tugas kan nanti saya pikir ibu buat surat ke kita, itu rekomendasinya. Untuk 2 minggu ke depan nih. Jadi tadi sosialisasi dulu, mungkin 3 hari ke depan, mereka udah bisa saya ajarkan ini. Jangan bicara dulu. Enggak. Siap. Bapak kan tahu saya di mana, Pak? Adalah sebuah komunitas yang berasal dari para koordinator seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Siamio Siamolek untuk mengikuti kegiatan training yang nantinya mereka diharapkan bisa terjun ke lapangan untuk menjadi sebuah gerakan atau penggerak bagi guru-guru lain yang ingin mengikuti kegiatan yang jarak jauh seperti ini. Dan kita sedang menghadapi musibah. Nah, untuk daerah-daerah lain selain Kota Pontianak, kita punya Banten, kita punya Jakarta, kita punya datang ya, dan mereka juga sedang para koordinator untuk di sana sedang mengusahakan untuk membantu pemerintah setempat memfasilitasi kegiatan ini. Nah, Pak, kita bicara tentang tadi Pak. Baru kemarin nih Pak Nadiem bilang Merdeka Belajar. Nah, yang diluncurkan oleh Pak Nadiem ya Pak ya. Menurut Bapak, anggapan tentang kebijakan itu gimana Pak? Jadi kebijakan Pak Menteri yang baru ini Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar pada waktu yang lalu bulan Januari kemarin kami dipanggil di pusat PNS Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi Pak Menteri itu akan memaparkan ada 4 kebijakan beliau. Kebijakan yang 4 itu diantaranya yang pertama UASBN dan UN, selanjutnya RPP dan
apa namanya donasi. Ya. Nah, jadi kita sudah mendengar semua atas kebijakan-kebijakan Pak Menteri itu yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ini. Ujian UASBN dan ujian nasional itu UN itu tahun ini adalah tahun terakhir tahun depan tahun 2021 nanti tidak ada lagi ujian UASBN dan UN itu, tetapi diganti dengan ujian asesmen. Asesmen itu artinya bentuknya seperti apa nanti kita akan tunggu kebijakan itu atau bisnisnya yang ada. Tetapi yang menggerakkan bagi guru-guru kita itu adalah RPP, yang selama ini RPP itu tebalnya sampai 20 halaman gitu kan, untuk satu pembahasan saja. Pembahasan itu. Sehingga yang sekarang ini kebijakan Pak Menteri itu tinggal 1 halaman. Jadi memberikan kemudahan-kemudahan kepada guru, artinya bukan mengurangi beban guru, tetapi adalah untuk meningkatkan kualifikasi asesmen itu tadi itu, ya, itu tadi. Selanjutnya zonasi itu, kalau yang lalu itu zonasi itu kan 80%, ya, sedangkan perpindahan prestasi itu 15%, afirmasi itu 5%. Sedangkan sekarang ini donasi itu 50%, sedangkan afirmasi itu 15% ya, dan perpindahan itu 5%. Selanjutnya ini prestasi 30%. Sehingga untuk memenuhi prestasi yang 30% itu diberikan kebijakan dari kabupaten kota. Maka kita untuk mengisi itu tadi dalam rangka jalur prestasi itu, kita akan membuatkan soal-soal kepada sekolah ya, untuk mengisi itu, tetapi dengan catatan tidak ada pemaksaan. Sekolah tidak kita paksa, siswa itu pun juga tidak kita paksa. Kalau mereka itu mau ikut, berarti dia jalur prestasi itu tadi. Kalau tidak, berarti jalur donasi. Sedangkan dengan mereka belajar ini, kalau kita kaitkan dengan situasi saat sekarang ini, ya, belajar di rumah itu berarti ada kaitannya mereka belajar. Kalau karena mereka sudah tatap muka langsung dengan bapak gurunya atau guru-gurunya di lokal atau di kelas, artinya itu seperti biasa. Tetapi kalau kamu ini mereka merasakan kepada siswa untuk kreatif, untuk berinovasi, sehingga kalau kita kaitkan dengan mereka belajar, ini termasuk mereka belajar di rumah. Ya, berarti ada kaitan antara merdeka belajar dengan belajar di rumah, ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, ceritanya ketika kita bicara tentang merdeka belajar, berarti kan gurunya diberikan kebebasan untuk menemukan suatu metode pengajaran di lapangan, siswanya diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya di kelas ya, supaya tidak lagi ada siswa yang merasa bahwa mereka diabaikan kelas. Jadi semuanya berhak mempunyai kesempatan. Nah, untuk masa depannya kalau yang akan datang ya Pak, apakah merdeka belajar ini akan berkembang Pak di Kota Pontianak Pak? Ya, kalau kita kaitkan dengan merdeka belajar itu, mungkin ke depannya khususnya Kota Pontianak akan berkembang, sehingga guru-guru kita itu punya inisiatif dan sebagainya, punya inovasi, teman-teman hanya di depan kelas, tapi bisa dibawa ke halaman sekolah, di tempat-tempat wisata dan sebagainya, sehingga berkembang. Dan murid juga kemudian bisa untuk mengembangkan daya nalar murid kita itu, artinya mereka itu tidak terpaku umpamanya guru itu dia hanya mendengar, murid ini guru menyampaikan metode ceramah, ya. Tetapi kalau ini bentuknya kreatif, berikan inovasi sehingga dalam hal untuk membahas pelajaran itu, sehingga banyak ide-ide yang ditimbulkan oleh siswa. Itu diharapkan supaya siswa kita ini betul-betul menguasai materi pelajaran itu.
Berarti dengan kata lain nih siswanya nih tidak hanya terkungkung di kelas, gitu ya. Makanya ketika belajar matematika, ada tambah uang, itu mereka dibawa keluar mengatur sekeliling. Apa namanya bentuk sekolahnya gimana, bangunannya gimana, pintu gimana gitu ya Pak ya, dari luar. Jadi tidak lagi menghayal siswanya, diberikan pekerjaan konkret. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Mansa ya Pak. Kita mengenal di Kri 410 Pak. Kementerian membuat sebuah portal rumah belajar yang tadi Bapak sebutkan. Nah, sebenarnya sih apa sih Pak portal rumah belajar? Karena biasanya ya ada sebagian guru yang nggak ngerti di Pak portal rumah belajar. Oke. Jadi itu adalah satu daripada fasilitas yang diberikan oleh kementerian sebagai sarana lah ya untuk guru-guru itu memanfaatkan bahan ajar yang ada dikumpulkan di sana itu. Tetapi saya yakin tadi bilang bahwa itu hanya bukanlah satu-satunya, karena itu kan sebagai wujud juga tanggung jawab dari kementerian ikut mendukung bagaimana menyelenggarakan bahan pelajaran. Nah, tentu ada yang lainnya. Nah, yang kalau saya lihat sih zaman sekarang ini sangat terbuka sekali sumber bahan pelajaran itu. Jadi dari mana saja, yang penting bisa disaring, bisa dikolaborasikan, itu bisa dipakai. Jadi tidak harus itu ya, tapi itu adalah bagian yang bisa dipakai. Artinya gini, kalau kementerian sudah menyediakan, kalau yang lain yang bagus silakan dipakai gitu. Nah seperti itu. Jadi yang terpenting tapi zaman sekarang ini adalah saya lihat inovasi dan kreativitas guru untuk bersama-sama di dalam sebuah networking kita menuju kepada bagaimana memadukan dunia pendidikan secara bersama dan berkualitas. Nah, karena saya yakin jalan secara terbuka begini sebenarnya kita itu nanti ada sosial begini. Zaman sekarang kan gadget sudah tangan kita, masing-masing guru barangkali saya juga lihat kadang-kadang dia bikin pembelajaran disimpannya kayak YouTube kan. Iya. Sementara guru lain juga ada seperti itu Mbak. Nah, ini kan bisa begini, ada komunikasi antar guru, saya mau belajar ini, saya belum siap benar nih, bagaimana kalau dapatnya enggak punya, itu kan bisa diambil, bisa di-link, bisa diambil oleh guru lain. Nah, artinya kan di sini diperlukan kolaborasi antar guru itu sendiri. Apalagi kalau ini ditata dan dikelola secara baik oleh kelompok-kelompok guru, ini maka menjadi hebat ini. Mungkin akan kalah dengan namanya ruang guru, tapi ini bisa seluruh guru-guru bisa berkolaborasi. Kalau yang lain mereka harus di-hire, diapakan. Tapi kalau dengan kebersamaan di berkolaborasi, masing-masing punya kekuatan masing-masing berkumpul di saraku, pikir ini kan lebih baik. Iya, berarti kami sadar ya, adakah kemungkinan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan ini memfasilitasi guru-guru mengingat tidak pendidikan dasar dari SD dan SMP itu banyak yang tidak terdeteksi oleh pendidikan Dinas Pendidikan, guru-guru yang berprestasi tingkat nasional melalui Kemendikbud, langsung ke Kemendikbud, Kesarindung Dinas Pak. Maksud saya misalnya kan, saya ada perlombaan, saya daftar, tapi tidak melalui jenjang dinas, karena dinas kan biasanya kan cuma bebas, UGM ya. Tapi di luar itu kita punya akun Kesarindung Dinas Pak. Jadi Kemendikbud memfasilitasi semua guru yang ada di situ. Nah mungkin nggak nih ceritanya nih, Dinas Pendidikan Kota ini merangkul mereka semua untuk membuat suatu portal belajar sendiri khusus Kota Pontianak. Karena kita biasanya Pak, guru ketika browsing itu tidak cocok di siswa kita, karena kan karakter budaya kita beda dengan di Jawa. Kira-kira Pak? Kalau mendengar apa yang Ibu sampaikan, ya kita ingin sekali untuk mendata guru-guru kita mungkin melalui Kabinetkes nanti katanya. Memang selama ini kita tidak menyadari gurunya. Oleh karena itu kalau berkaitan dengan pendidikan jarak jauh ini, kita membuat portal seperti itu yang kita menariknya guru-guru kita ini mungkin memberikan pelatihan sehingga guru-guru kita ini punya wawasan yang lagi sehingga kalau terjadi seperti ini, tiba seperti ini harus libur belajar di rumah, ini sudah suatu
artinya sudah solusi yang siap untuk dilaksanakan gitu kan. Iya, tapi tidak hanya dinas pendidikan dan ICT-nya yang sibuk untuk menguruskan untuk guru ke siswa. Oke, baik. Lalu ini Pak ceritanya, kalau memang seperti itu, ini yang saya amati sekitar saya dan bahkan teman-teman saya sendiri agak enggan untuk melakukan sesuatu perubahan dari pembelajaran yang tadi Pak Merdeka Belajar. Mereka kayaknya sudah berada di posisi aman deh. Gitu. Apakah ada kemungkinan ceritanya nih dinas kepala lagi mendeteksi itu dan mencoba untuk minta laporan dari hasil pertanggungjawaban mereka menerima bantuan sertifikasi 3 bulan sekali itu. Nah itu ya Pak, ada nggak kemungkinan Pak? Maksudnya apa sih sudah dilakukan dari dana itu? Nah gitu. Kalau bisa sebenarnya untuk kita terkaitkan dengan Merdeka Belajar yang diharapkan oleh Pak Menteri yang baru ini, walaupun kita belum mendapatkan sesuatu yang Merdeka Belajar itu, tetapi kalau memang untuk kita kembangkan ke depannya Merdeka Belajar berarti kan guru-guru kita khususnya yang sudah sertifikasi itu dapat juga sertifikasi. Kalau kan tidak mungkin tidak bisa membeli IT itu kan, ya sehingga demikian itu tidak menjadi kendala kalau memang kita buat satu akun ya, yang bisa untuk guru-guru itu sendiri dan bisa juga diterapkan kepada murid kita. Iya baik. Ya. Kalau para mangsa gimana Pak nih? Lihat guru yang tenang-tenang aja nih ceritanya. Itu sebenarnya tujuan daripada pemberian sertifikasi itu ada 2. Satu untuk kesejahteraan, satunya lagi untuk pendidikan mutu. Nah di situ sebenarnya ada kewajiban bagi guru tersebut untuk meningkatkan mutunya. Nah, termasuklah pengembangan diri itu. Nah apalagi sebenarnya harus beda dong antara guru profesional dengan guru tidak kan? Ya. Jadi bagaimana dia meningkatkan mutu pembelajaran terhadap siswanya agar lebih baik dan lebih baik lagi. Ini masih seperti apa sehingga jelas bahwa memang mereka disebut guru profesional gitu. Nah, mengenai apakah kemungkinan ada kemungkinan karena kita tadi banyak sebenarnya yang baik ya, apakah kita bisa memungkinkan tidak untuk membuat semacam portal belajar itu sangat mungkin sekali. Nah, semua itu kalau dinas pendidikan pasti akan senang, pasti akan mendukung, asalkan memang ada inisiatif dan kesadaran bagi guru itu sendiri untuk bagaimana kita mengembangkan kualitas pendidikan di kota kita ini. Kalau nanti soal pendanaan itu akan datang sendiri. Artinya kami akan melihat kalau ini memang bagus, kita akan meningkatkan itu. Tetapi pemicunya itu, triggernya apa semua seperti apa guru itu harus dilihatkan dulu. Kan kalau kita ini kan kadang-kadang tidak melihat. Tapi setelah kita lihat ini bagus lebih kembang, kalian akan jadi support. Nah itulah peran pemerintah akan menyupport. Jadi artinya gini, kreativitas inovasi itu sebaiknya memang dari kawan-kawan kita, ya dari guru gitu. Kita nanti akan mensupport. Nah seperti itu. Jadi insya Allah ke depan kita berharap, marilah kita bersama-sama berpikir dan berkreasi ya, apalagi contoh menghadapi suasana seperti ini, kondisi seperti ini, kita kan harus berpikir keras nih bagaimana supaya kewajiban kita untuk hidup berbangsa ini tidak terkendala akibat alam ataupun akibat bencana-bencana seperti inilah. Ya, Pak ya. Tapi nanti kontrol untuk yang penerima dana sertifikasi itu dari dinas pendidikan kota. Gini, kontrol saat ini memang kita belum perlu Pak Ramasa. Sebelum beliau jawab, karena suasana studio makin panas ya dengan penjelasan beliau-beliau yang hebat ini, kita tunggu yang lewat ini. Karena nampak kehalang kedirimu lah. Ya aku lihat lampunya. Itu segmen 3 siap-siap pertanyaan Arun. Siap pertanyaan loh, segmen 3. Segmen 3 siap pertanyaan Harunnya mana? Kebudayaan.
Nah itu Pak di dekat itu bukan ini kami lakukan Pak. Jadi di dalam ini ada beberapa orang. Nah, ini dari Ayo kemana bisa ya? bisa cari. Nah, ini Pak Ahmad kan Bapak. Ini sudah ini Pak Anwar dari Gresik, ini dari Sumatera, Sulawesi, di saya ini datang dari kita ini. Ya, kan ini dari seandainya nanti kita dulu kalau dikatakannya bisa masuk ke sini, kontrol bisa. Bisa terjadi begitu. Jadi kalau bukan yang benar. Apa sih yang dilakukan? Coba terus cek dari Pak Anwar, selamat siang Pak Anwar, bisa coba cek sama Pak. Ya, selamat siang. Jadi dari Gresik, terus itu. dulu SMK. Semen 2, semen 3 tuh. Ada di Tadi itu. Baik. Silakan nanti di room mau menyiapkan pertanyaan. Nanti saya alihkan ke Pak Anwar sebagai moderator dan Pak di room ya. Silakan. Nah itu aslinya gitu Pak. Kontrolnya anak-anak kan dari Siameo ya Pak ya. Siameo itu jadi mereka udah duluan di Thailand sana. Ya, kalau ada kayak gini mereka berdua. Pernah masuk ya? Ada ya? Saya masuk ya. Bapak pun bisa nanti pasang aplikasinya. Nanti saat waktu Bapak pengen rapat dan nggak bisa kuat, Bapak tinggal masukin staf dinas. Belum rapat Bapak kami bareng kita mereka juga kita. Ini bisa videonya Pak. Ya, videonya bisa. Dikeluarin Pak. Oke, ada Bapak. Nah itu videonya jatuh kan. Oh. Jadi kalau gurunya ngajar tahu Bisa lihat sana ya. bisa merekam lagi. Jadi rekamannya dikirim ke dinas sekolah. Gugus ini berapa sekolah. Kami bisa menyediakan toolnya Pak untuk Iya. Kayak Telkom itu. Langsung ya. Banyak Pak teknologinya Pak. Tinggal kita memanfaatkan atau tidak. iya. Iya. Dan saya berpikir sayang kalau saya dimanfaatkan orang dan saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Iya. Boleh nanti kesempatan ini. Iya, jadi kalau mungkin kalau saya nggak bisa kontak, bisa kirim ke lewat WA dulu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Terus suratnya masuk. Iya. Nanti konsep pelatihannya diserahkan ke TKP. Ke CKP ya? CKP ya? Pak Riono ya? Tapi siap-siap aja lah. Belakangan loh, tadi itu Pak Rahmasa suka nyebut itu, dia udah bilang. Tanya lain juga. Artinya saya sih paham. Jadi kalau ini udah benar, nanti kan kita support tuh. Ya. Iya. Terus ini Pak, kita mengajarkan dulu tidak manja dengan dana. Kadang-kadang kali Iya. untuk transportasi. Tapi hasil lagi mereka belum tahu pasti apa yang mereka lakukan sekarang. Iya. Nanti saya sekali Pak saja konferensi dengan habis di Jawa Tengah. Cari informasi. Iya, iya.
Ya, kembali lagi sama saya di ruang studio TV di lantai 3 ruang asisten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Nah, COVID atau COVID-19 atau kita sebut dengan coronavirus tahun 2019 ditemukan kemarin, ini telah membuat kacauan yang kemudian rupanya yang tadinya berawal dari Cina lalu beralih ke Indonesia dan khususnya di Kota Pontianak. Sebenarnya tidak di Kota Pontianak ya, banyak sebenarnya karena mungkin kita terlalu dekat dengan perbatasan ya Pak ya, terlalu dekat dengan perbatasan, banyak orang yang keluar. Ini menimpa dunia pendidikan dan akhirnya sesuatu yang menjadi korban dan juga ikut serta dalam musibah ini. Jadi harus ada solusi yang diberikan diberikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Baik, sesi selanjutnya adalah segmen tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ada di room Webex itu bisa untuk mengajukan pertanyaan melalui moderator yang ada di room Webex, dan nanti silakan untuk menghidupkan videonya sehingga akan tertangkap oleh Vmix yang sebuah aplikasi yang digunakan oleh FTV untuk memberikan ruang bagi Bapak Ibu bertanya secara langsung. Ya, Anwar. Selamat siang Pak Anwar. Bisa mendengar suara kami dari studio Pak? Halo. Iya baik. Pak Anwar dipersilakan untuk membantu teman-teman yang di rumah ya mengajukan pertanyaan. Atau Pak Anwar sendiri bisa bertanya kepada kami Pak. Biar Pak Sadar melihat nih Guru Gresik di mana orangnya ya gitu. Iya. Selamat siang, Bapak Kadisdikbud, Pemkot Bapak Haji Sadan, dan Pak Kabidikdas Pemkot Dr. Bapak Dr. Rahmansyah. Di sini sampai siang ini ada beberapa pertanyaan ini. Perlu saya show my video Ibu Eni? Iya, Pak, diminta untuk mengaktifkan videonya Pak. Oke. Oh, ada kecil. Mohon maaf. Ya, suaranya dibesarkan. Iya, itu sudah nampak. Pak Anwar ya. Silakan Pak. Ya, Anwar. Saya Anwar dari Jawa Timur, Pak. Ya. Di Webex ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Bapak Kadisdikbud Pontianak, Bapak Aziz Sadan, dan Bapak Kabidikdas Pontianak, Pak Bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa Pak. Ya. Ini kalau berbicara tentang Webex, kita online memakai ruang ini sangat bagus sekali kalau diterapkan pada sedikit pemikiran saya yang mengenai yaitu yang pertama tentang animo dari sekarang ini berhubungan dengan
story. Jangan background orang tua adalah nggak sama banyak yang menengah ke bawah secara ekonomi. Yang kedua tentang segi waktu. Tadi dikatakan bisa fleksibel sekali, ditentukan dengan jadwal pelajaran, bisa pagi, siang, sore atau malam. Nah, apakah itu kira-kira apa? Yang terakhir ini mungkin yang ketiga yang akan saya tanyakan adalah Jelas. Atau sebentar Pak Anwar ya, dimatikan aja Bapak pakai headset aja Pak Hadan. Sebentar Pak Anwar. mulai dari kepala sekolah. Oh ya. Silakan Bapak, mungkin bisa dimakan. Ya. Apa itu? Silakan suaranya. Pak, nanti saya suara di besar. Itu dihidupin sedikit nggak apa-apa. Oke. Pak Anwar, bisa diulang Pak pertanyaannya, karena beliau sekarang sedang menggunakan headset, terjadi terjadi Ayo. forcing di sini Pak. Jadi dia sekarang menggunakan headset, mungkin Pak Anwar bisa mengulang pertanyaannya Pak. Iya, mohon maaf. Memang dari sini suaranya yang dari sana kurang lancar, tapi bisa dimengerti. Saya ulangi. Yang satu tentang Pak atau di baik siswa ataupun orang tua, berapa besar dan bagaimana baik gurunya, dan apabila ada gurunya gimana solusinya. Yang kedua tentang waktu, bisa pagi, siang, sore, malam, terserah atau siswa. Kira-kira bagus enggak seperti ini Pak? Karena kan tiap orang punya banyak kesibukan, banyak kegiatan, misalnya liburan atau sibuk dan sebagainya. Pengaturannya apa enggak tambah gitu. Yang terakhir tentang para pejabat yang misalnya kepala sekolah, Pemkab atau Pemkot, Pemprov, dan seterusnya. Saya lihat tidak sinergi ini kurang kompak di Indonesia. Padahal kalau website ini sangat-sangat penting, bahkan urgen. Nah, bagaimana ke depannya supaya pembelajaran semacam ini bisa istiqomah, bisa langgeng dan bisa diterapkan walaupun di awal-awal seperti ini banyak kendala. Bagaimana solusinya? Saya kira banyak kesulitannya Pak ya. Awalnya seperti luar negeri yang bagus. Iya. Seperti baik Pak Anwar, untuk pertanyaan mungkin bisa ditulis ulang di kolom chat. Untuk yang nomor 1 kita coba menjalankan dulu ke Pak Hadan, untuk yang nomor 2 dan 3 ya Pak ya. 2 Bapak mana tadi pertanyaannya kira-kira? Ya, silakan Pak, tentang waktu pelaksanaan sekolah-sekolah nih. Ya, tentang waktu pelaksanaan sekolah ini, dengan diterapkannya belajar di rumah ini, artinya anak-anak itu, siswa itu bisa belajar mandiri di rumah, apakah itu siang hari, pada malam hari, tidak terikat. Kalau bertatap muka di lokal, di sekolah, itu waktunya sudah ditentukan.
Jadwalnya dari mulai jam 7 ya kan sampai jam 1. Nah, tetapi kalau belajar di rumah ini bisa pagi, bisa sore. Nah, loh, suara Pak Kadis hilang. Tapi di streaming YouTube tetap ada Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang ada kurang jelas, nanti bisa kita lihat di streaming live-nya di YouTube ya. Oke. Pak Anwar nomor 1, Pak Anwar. Tadi saya penasaran dengan nomor 1, ada satu yang saya tangkap, dengan satunya nanti saya sekarang menjelaskan kepada Pak Kadis ya, Pak Anwar. Nomor 1 ya, Pak Eli. Ya. Tadi yang tentang animo Pak, atau minat belajar dari siswa, ataupun dengan kata lain juga sama orang tua. Nah, bagaimana untuk menyikapinya? Karena kan kita tahu ini adalah perangkat keras yang harganya tidak murah dan jangka panjangnya nggak pendek. Juga dilihat dari memang sifat dasar siswa banyak yang memang mungkin dalam tanda kutip malas atau enggan belajar Pak, apalagi ditambah dengan perangkat keras yang mahal dan sebagainya. Menyikapi animo atau minat dari hal yang semacam itu bagaimana Pak? Ya, perangkat ini rata-rata orang tua murid sudah punya, bahkan siswa itu juga punya. Sehingga dengan adanya liburan sekolah ini, belajar di rumah, saya pikir tidak jadi masalah. Karena anak-anak kita, bahkan orang tua itu sudah punya semua. Nah, tinggal masih saja. Halo Pak. Halo. Ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ini saya lihat di ruang efek ini sudah nggak ada lagi pertanyaan. Ya. Saya kira segitu aja Bu Eli dari Webek. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih.
kita dapat saling tukar informasi. Ya, terima kasih atas kunjungan Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih buat Pak Anwar yang sudah memberikan kami beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan kami terus dan salah satunya semuanya sudah dijawab oleh Pak Kadis ya. Nanti kedepannya mungkin kita akan tetap komunitas kita bisa dan dinas pendidikan untuk menanggulangi minggu ke depan ya Pak. Insya Allah nanti kita cari formatnya. Jelas nanti akan ada solusi buat kita. Sebelum kita lanjutkan ke segmen terakhir, kita jeda dulu iklan berikut. Saya mau nanya tadi. Iya Pak, itu dia. Anak kita nih harusnya ada laptop lagi satu. Nah, untuk khusus suara. Suara yang buatnya maksudnya adalah laptop. Kalau dijadikan satu sama Harun, nah itu dia. Saya biasa bilang bagian hari ini saya nggak bawa karena tadi mau ke nanti makanya suaranya emang nggak tahu suara Pak Kadis silahkan. Ini yang boleh terus ngomong. Efek dari dulu kan ya Pak. Suara kita ada suara kita. Kan ini fungsinya kan harus ada satu laptop. Zaman. Saya minta sama Pak Sadan untuk itu sih ada bluetooth satu. Sekarang mau kemarin. Boleh. Tapi saya dulu biasanya ada pengaduan dari kolom chat. Kami robotnya tuh yang bocor lagi. Headset Bluetooth. Oh, ada yang mau masuk Semarang mau masuk nih. Dia mau sudah masuk ya dinas kota gimana sana mengadakan program belajar di rumah. Mungkin bisa jadi bayangan kita nanti. Mereka mau ngasih masukan ke kita. Sebentar, sesi terakhir kan? Satu orang aja. Anda masuk ke sini. Kembali lagi bersama saya Eliliana di program Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Inspirasi. Nah, hari ini temanya cukup menarik untuk kita bahas karena bertepatan dengan libur virus corona ini. Karena bagaimanapun juga kita harus memanfaatkan teknologi ya Pak untuk menghandle segala macam masalah yang ada di dunia pendidikan. Tidak bisa kita semata-mata hanya mengandalkan apa yang pemerintah lakukan, tapi kita sebagai guru dan unit terkecil di bawahnya dinas pendidikan itu harus melakukan satu terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Sebenarnya banyak, tidak hanya Webex, tidak hanya portal rumah belajar, tapi kita bisa memanfaatkan blog pendidikan gurunya, bisa memanfaatkan YouTube-nya. Jadi tugas-tugas yang kita minta kepada siswa kita itu bisa mereka akses melalui blog pribadi guru tersebut. Nah, jadi blog gurunya harus berisi tentang pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari baik siswa SD maupun SMP. Nah, SD sekarang aja sudah bisa ya Pak ya, untuk memegang gadget yang lebih mahal pada gurunya dan memainkan game yang begitu
sulit untuk kita sebagai orang dewasa sebenarnya menganalisa itu game apa sih. Sebenarnya anak usia SD itu tidak bisa. Nah baik, saya coba berinteraksi dengan Pak Krisantus ya. Sudah masuk room atau belum ya? Kita lihat dulu, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti akan bisa menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kalau tidak ada Pak, mungkin ini Pak, Bapak tadi setelah memberikan sosialisasi kepada guru kepala sekolah ya Pak ya, SD dan SMP mengenai libur ini, apakah ada pertemuan lanjutan ke Pak Wali Kota Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada kami sebagai informasi sehingga RTP bisa jadi fasilitasinya. Tadi setelah Pak Wali Kota menjelaskan tentang virus corona ini dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Dinas Kesehatan, Bapak Dinas Kesehatan sudah menjelaskan juga tentang virus corona itu kepala sekolah dan kami sendiri Dinas Pendidikan itu memberikan sosialisasi kepada Bapak Kepala Sekolah, artinya dalam libur ini sekolah tidak boleh kosong, artinya guru-gurunya secara bergantian untuk datang ke sekolah. Bukan berarti libur anaknya, libur juga gurunya. Walaupun memang Pak Wali Kota sudah memberikan keleluasaan ya kepada guru-guru kita bisa belajar di rumah itu guru-guru juga memberikan soal-soal kepada muridnya melalui teknologi tadi ya bisa tidak datang ke sekolah, tetapi sesuai dengan surat edaran kita, guru-gurunya, kepala sekolahnya, TU-nya itu tetap berada di sekolah ya. Mungkin teknisnya ke dalam itu artinya guru-guru itu bisa bergantian dengan teman-temannya, tetapi pada intinya sekolah itu tidak boleh kosong, karena kalau kosong libur semua mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama aset-aset kita yang harus dijaga itu ya. Mungkin itu setelah itu nanti kita menghimbau kepala sekolah dan gurunya sering berkomunikasi dengan orang tua murid ya. Melalui WA, kan kepala sekolah itu punya grup-grup WA orang tua murid ya. Sehingga untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua itu dengan mudah ya. Apa mungkin seperti prestasi belajar itu bisa menyampaikan melalui WA itu, karena guru-gurunya itu wali kelasnya khususnya ada punya grup-grup itu tadi, sehingga dengan mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Dan kita memantau waktu libur ini ya, memantau dinas pendidikan apakah itu pengawas pembinanya untuk datang ke sekolah dan memantau kegiatan-kegiatan proses belajar itu walaupun tidak berada di sekolah, tapi kita harapkan pengawas pembinanya itu sering-seringlah berkunjung ke sekolah. Memang itu tugas mereka, kan? Artinya tidak bersentuh di kantor ini, tapi mereka itu harus turun ke lapangan untuk membina sekolah-sekolah mereka. Nah, kalau dalam libur ini, artinya mereka itu apa yang dikatakan Pak Kadip tadi ini, kalau bisa datang ke rumah-rumah orang tua murid itu memantau apakah anaknya itu belajar atau tidak, kan? Apakah libur benar gitu kan? Nah, kita harapkan seperti yang sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota, mereka itu belajar di rumah, artinya tidak menjadi libur dibawa orang tuanya kemana-mana, sehingga bukan untuk meredam virus, bahkan menambah gejala virus itu kalau mereka itu tidak mengindahkan instruksi daripada Pak Wali Kota. Ya baik Bapak, saya baru dapat chat dari salah seorang orang tua murid Pak yang ada di SMP 10 nih, baru chat saya, katanya dia sudah masuk di Webex. Mungkin kita mau sekali ini mendengarkan tanggapan dari pihak orang tua ya Pak ya, dengan kebijakan Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak ini untuk meliburkan siswanya. Oke, silakan Pak Anwar untuk dipandu Ibu yang ada di room Webex. Selamat datang Ibu. Ibu Ana Listriani ya Bu ya.
Iya, iya betul, Bu. Nah, mungkin dengar pakai tadi sebentar. Dan ini Iya. ibu gurunya lagi gawe itu. Ibu guru maaf. Orang tua muridnya. Iya. Tenang, Bu, tenang. Hanya bisa. Ada suara Pak ya? Saya nggak aktifkan. Ibu Sudah analis live belum ya? sudah siap. Soalnya tadi ada japri saya karena HP dipakai buat untuk connect ke internet. Mic-nya Ibu Ani Listriani belum menyala. Masih. Oh, iya. Mic-nya Bu Analis Triani bisa on kan? Karena ada di chat nih. Ya udah nyala itu sudah. Kepala sekolah rupanya dia, Bu Eli. Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke konklusi percakapan kita hari ini. Ada di room nih. Ini streaming. Ada suara Pak? Tidak ada sama sekali. Baik. Lewat WA beliau menyampaikan lewat WA saja Pak. Soalnya kayaknya udah jadi online. Telepon aja ya Pak ya. Telepon saja ke sini. Kan adik nonton nih, nonton bareng. Kita bisa kondisi. Kita ada dulu. Ya, waalaikumsalam Bapak Ibu. Ya, Bapak dengar. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Salam. Ya, Bu. Ya, ya. Salam. Waalaikumsalam. Nggak dengar lagi ya. Itu kedengaran. Bapak deketin lagi. Karena kapan? Halo? Halo, Ibu? Ya Ibu silakan Bu. Ingin Halo, Bu? menanggapi liburan hari ini atau ada masukan bagi kami untuk Dinas Pendidikan Kota Pontianak Bu sebagai sisi dari orang tua ya Bu ya? Iya. Salam. Ya, Bu. Halo, Bu, dengan siapa? Orang tua murid. Ya, di sekolah mana, Bu? SMP. Ya, SMP 10 Pontianak. Orang tua murid, Bu ya? Ya. Anak Ibu kelas berapa? Kelas 8. Ya. Ya, Bu. Apa yang ditanyakan? Ya. Ya. Ibu dengan Bapak bekerja, Bu ya?
Ya, di rumah nggak ada orang. Iya, ya. Nah, jadi begini Bu, kalau ibu bekerja, orang tua bekerja, ibu bisa menitipkan anak ibu yang SMP dengan kakaknya itu, karena kakaknya kan sudah dewasa itu SMA, ya sudah mengerti kan gitu kan, ya ibu titipkan untuk belajar mandiri di rumah, ya sesuai dengan anjuran wali kota, ya kan, instruksi wali kota mulai hari ini libur itu sampai tanggal 2 April nanti. Oleh karena itu diberikan pemahaman kepada anak kita, khususnya anak ibu itu, artinya dia jangan berkeliaran di rumah, lalu pergi dengan kakaknya ke mall, ke tempat-tempat keramaian, sehingga tujuan dari pemerintah kota untuk meliburkan ini supaya menghindari yang namanya virus corona itu. Nah, itu Bu. Iya, iya Bu, benar ya. Iya, benar, benar ya, ya. Iya, iya, iya. Dan begitu juga orang-orang tua yang lain, ya kan? Kalau umpamanya seperti ibu bekerja juga, ada umpamanya apa namanya kakaknya atau abangnya, ya kakak abang itulah yang dititipkan untuk menjaga adik-adiknya, ya begitu Bu. Ya, ya, ya. Masih ada lagi Bu? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, pertanyaan yang baik ya dari Orang tua siswa siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Ya. Pontianak merespon baik setiap sharingan yang dilakukan oleh RTV ke paguyuban orang tua yang ada di Kota Pontianak dan langsung merespon tentang liburan ini ya Pak ya. Jadi solusinya tadi sudah diberikan oleh Pak Kadis bahwa jika kedua orang tuanya sedang bekerja, tidak ada yang menjaganya, lebih baik sama kakaknya saja atau sama orang tua lain lagi atau dititipkan ke orang tua yang lainnya Pak ya, mungkin kakek atau neneknya ya, dan membatasi ruang gerak si anak untuk keluar menuju ke keramaian. Nah itu yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Kadis. Nah baik, untuk kedua narasumber hari ini mungkin bisa mengkonklusikan atau memberikan pesan dan harapan kepada guru-guru nih Pak mengenai tadi untuk 14 hari ke depan. Nah, mungkin dari Pak Sadan dulu nanti ke Pak Rahmansyah. Ya, saya menghimbau kepada Bapak Guru, artinya bukan berarti liburan ini mereka juga libur ya, tetapi ada tugasnya seperti mengajar sehari-hari biasa, artinya cuma sesuai dengan rapat kita tadi dengan pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota memberikan keringanan kepada guru-guru atau bergantian untuk datang ke sekolah, yang mereka juga bisa memberikan pelajaran itu lewat teknologi ini ya, menyampaikan kepada murid-muridnya belajar di rumah. Artinya sekolah itu kami pantau dan juga pengawas pembinaan yang memantau dan juga kepala sekolah yang bertanggung jawab sekali ya kan, karena ini adalah musibah yang kita hadapi ini, tetapi jangan kaget dengan musibah ini, kita sikapi dengan bijaksana, kita berikan pengertian kepada siswa-siswi, kita siapkan di sekolah untuk bercuci tangan ya, karena salah satu untuk menangkis daripada serangan virus ini harus bersih, artinya tangan kita harus bersih, dan kalau orang Islam itu dianjurkan untuk berwudu setiap waktu ya kan, 5 waktu minimal ya. Dengan demikian kebersihan itu terjaga. Dan kalau kebersihan terjaga, ini tidak akan menghampiri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi kami mengimbau kepada orang tua juga ya, harus bisa memperhatikan anak-anak mereka yang tidak keluar rumah ya, kecuali hal-hal yang mendesak yang sangat penting sekali baru kita keluar rumah. Kalau tidak ya berada di rumah saja supaya menghindari yang namanya
berjabatan tangan dan sebagainya. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Rahman. Pada kesempatan ini saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu Guru bahwa mari kita sukseskan 14 hari ini, yaitu selain tadi masalah sekolah dan selesaikan, kita juga turut membantu menyampaikan kepada tetangga-tetangga kita dan juga kepada keluarga-keluarga kita bahwa benar-benar 14 hari ini kita kalau tidak penting janganlah kita keluar rumah. Jadi biar kita beri kesempatan untuk pemerintah bekerja sehingga harapan kita Pontianak ini bersih dari segala wabah itu akan tercapai. Jadi jangan sampai 14 hari yang sampai kita berkorban supaya meliburkan ini sia-sia. Jadi tolong bantu ini dengan cara jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting. Sampai juga kepada tetangga kita, sampai juga kepada keluarga kita. Ya, mudah saja dalam 14 ke depan virus ini musnah di tempat di kota Pontianak yang kita cintai ini, dan untuk selanjutnya kita bisa berakses seperti biasa kembali. Dan dari saya, baik-baik. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa FTV di Kota Pontianak dan sekitarnya, juga teman-teman yang ada di Room Webex. Hampir 2 jam kita ditemani oleh Pak Kadis kita ya, Kadis Dinas Pendidikan Kota dan Pontianak, Kebudayaan Kota Pontianak ya, untuk membahas masalah liburan yang kayaknya sudah menasional ini. Jadi kita tidak mau kecolongan lagi ada siswa kita yang terkena imbas dari COVID-19 ataupun gurunya yang terkena, karena sebaran virus ini bertahan 14 hari. Makanya kenapa kita harus libur 14 hari. 14 hari itu adalah proses ya Pak ya, proses. Nah, lewat dari 14 hari pasien bisa dinyatakan sembuh. Nah, satu-satunya cara adalah tadi kalau orang muslim menggunakan wudu. Kalau yang lain mungkin bisa mencuci tangan bersih dan sebagainya, ajar itu kepada anak didik kita. Baik, ibu-ibu guru yang ada di sana, cukup menarik pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya atau program selanjutnya edisi ke 15 pada hari Rabu bersama kami program Ngopi Ngobrol Temu Inspirasi bersama CCAC selalu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.